Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hofsa. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Dalam demonstrasi kontekstual modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah suatu proses pendekatan di mana guru secara aktif membedakan metode sumber daya dan penilaian yang digunakan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Tahap pembelajaran diferensiasi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga, asesmen atau penilaian. Identifikasi kebutuhan murid dilakukan untuk yang pertama, mengetahui kesiapan belajar murid atau readiness, kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, di antaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid. Miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mengetahui minat belajar murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi pembelajaran atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, untuk mengetahui profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Strategi pembelajaran diferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dengan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Yang ketiga, diferensiasi produk, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, asesmen atau penilaian. Asesmen dibedakan menjadi 3. Yang pertama, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua, assessment for learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik yang telah saya lakukan adalah yang pertama, untuk mengetahui kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, untuk mengetahui minat bakat murid. Dalam hal ini sudah saya cantumkan di dalam contoh modul ajar yang sudah saya buat. Kemudian akan kami tampilkan contoh rencana pembelajaran untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis untuk fase F kelas 11. Kami sampaikan tentang capaian pembelajaran untuk fase F di manajemen perkantoran dan layanan bisnis sesuai pada tampilan yang telah kami sampaikan. Kemudian kami juga melampirkan tentang alur tujuan pembelajaran. Di dalam alur tujuan pembelajaran terdapat tahapan-tahapan atau elemen-elemen yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam hal ini saya mengampu untuk elemen mengelola keuangan sederhana. Kemudian selanjutnya
saya juga melakukan analisis tentang alur tujuan pembelajaran. Di sini kami sajikan tentang elemen, kemudian capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan pada posisi kelas mana disampaikan untuk fase F tersebut, kelas 11 atau kelas 12. Kemudian kami sajikan rencana pembelajaran untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis untuk fase F kelas 11. Kemudian kami sampaikan tentang modul ajar yang sudah kami buat, yang sudah saya buat berdasarkan alur tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.